Terima kasih untuk Romo karena Tapi kita lihat di situ ada hubungan dengan Maria atau tidak, oke? ya. Wahyu bab 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Apa hubungan dengan Maria di situ? Banyak kaitan untuk dikaitkan bahwa itu adalah sosok Maria yang mengandung sosok Yesus Kristus sebagai perantara ke bumi. Saudaraku, jelaskan ayat itu ada hubungan dengan Maria? Itu yang saya belum pahami itu Romo, makanya saya minta untuk dibahas. Oh, oke. Baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini yang ditulis oleh Yohanes itu adalah tentang Yesus dalam semua pengalaman dengan para rasul terhadap Yesus. Jadi di situ Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Nya di sini kecil atau besar? Adrian, nya di sini. Jangan ke sana. Adrian baca kembali ayat tadi. Nya di sini artinya Yesus atau Yohanes yang memberi kesaksian tentang yang dilihatnya dilihat tentang Yesus. Yohanes. Oke, nya di sini Yohanes. Sekarang engkau lihat itu di Wahyu. Nanti kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 1. Yang ditulis oleh para rasul tentang Yesus itu adalah apa? Pengalaman mereka. Ya baik Romo. Di sini Jangan dulu kita baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 supaya kita mengerti konteks dari Wahyu 1 ayat 2. Nah, tidak Romo, kekurangan pemahaman saya di situ. Artinya ada beberapa Kita baca dulu 1 Yohanes 1 ayat 1 supaya engkau bisa mengerti, saudaraku. Setiap kali saya sebut ayat kita baca dulu. Di situ tidak omong tentang Maria, saudaraku, di Wahyu 1 ayat 2 dia omong tentang yang dilihat, yang diraba, yang dipegang oleh Yohanes dan para rasul. Itulah yang kami tuliskan. Ada hubungan apa dengan Maria di situ? Baik, terima kasih Romo. Mungkin pencerahannya begini, seperti ada yang tertulis bahwa banyak yang mengatakan bahwa pencerahan itu dikatakan bahwa dengan berdiri di atas 12 rasul dan di bawah naungan kaki bulan. Nah itu yang saya sedikit ambigu di situ Romo. Di bawah naungan kaki bulan, maksudnya tidak ada ayat situ. Engkau ambil salah, mungkin kau maksudkan itu 12 ayat 1. Ya. Tidak, maksudnya yang Wahyu 1 ayat 2 tidak omong tentang itu. Jadi saya bingung. Omong tentang kesaksian Yohanes yang dia tulis itu seperti apa? Yaitu apa yang dilihat, apa yang para rasul lihat dan hidupi bersama dengan Yesus. Itulah yang dituliskan. Lalu pertanyaan saya, engkau lari ke bulan, apa semua tidak ada di situ. Justru kau ambil ayat salah, maksudnya saya bingung di situ. Romo bisa sedikit menjelaskan mengenai Wahyu 1 ayat 2 dulu itu untuk bisa penjelasan lebih detail ke kita dulu nih. Wahyu 1 ayat 2 tentang kesaksian Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes tentang nanti akan dia tulis. Karena itu engkau harus tahu tentang Wahyu. Wahyu punya, Wahyu, sekarang saya jelaskan tentang Wahyu. Karena itu tidak ada hubungan dengan Maria. Kalau engkau mau sentuh Maria, engkau harus ambil Wahyu 12 ayat 1 selanjutnya. Ini yang saya bingung, engkau mau ambil di situ tapi tidak nyambung. Karena itu saya harus omong tentang Wahyu pada umumnya. Engkau tahu kitab Wahyu, bagaimana disusun kitab Wahyu? Nah, saya lebih ingin Romo menjelaskan karena saya masih kekurangan pahaman mengenai Wahyu harus dibaca dalam 4 sudut pandang. Ada 4 kunci untuk membuka Wahyu. Yang pertama, Wahyu harus dibaca dalam ucapan syukur, sabda bahagia. Pertanyaan saya untuk engkau, makanya pertanyaan di sini sebelum masuk ke tema. Engkau pernah baca tentang Wahyu? Penjelasan tentang Wahyu, apa itu kitab Wahyu?
Bisa Romo jelaskan? Tidak, pertanyaan saya untukmu, bukan kau tidak minta saya jelaskan, saya tanya kepadamu. Saya baca. Engkau pernah baca, belajar tentang wahyu? Baca Romo. Kau jelaskan yang kau ketahui tentang wahyu supaya saya bisa jelaskan wahyu dalam pembelajaran seperti apa. Begini Romo, apakah memang saya naik di sini untuk menjelaskan ketidaktahuan saya atau saya ingin menanyakan yang saya tidak tahu? Adrian, saya tanya tadi, engkau pernah baca literatur tentang wahyu atau tentang wahyu? Engkau bilang iya. Maka jelaskan yang kau pernah belajar supaya saya akan menjelaskan dari sudut pandang studi wahyu seperti apa. Ini saya butuh dulu engkau pahami tentang wahyu seperti apa. Ambigu sebenarnya kalau Romo bertanya kepada saya seperti begini. Apa yang saya tidak tahu, saya ingin menanyakan kepada Romo. Oke Adrian, engkau mute-kan dulu. Engkau tidak menjawab pertanyaan saya. Damai sertamu, kau buka mic. Damai sertamu. Halo? Oh iya tidak. Terima kasih untuknya. Ya. Aro, Kamin, Frater. Oh, Kamin, engkau dengar dulu atau tidak? Kita buat pembanding sedikit karena ini studi wahyu itu berat. Jadi saya butuh kalian omong sesuatu. Luruskan kembali pertanyaan. Damai sertamu. Kalau pernyataan dari Adrian begini. Pertanyaan saya, Adrian, engkau pernah membaca literatur atau tentang wahyu? Dia bilang iya. Lalu pertanyaan saya, kalau itu jelaskan sedikit apa yang kau ketahui tentang wahyu. Supaya nanti saya akan menjelaskan dari sudut pandang perspektif wahyu dalam pembelajaran. Artinya, damai sertamu, ketika engkau membaca tentang wahyu, engkau jelaskan sedikit apa itu wahyu. Apa yang kau ketahui tentang wahyu dulu. Sesuai dengan engkau yang baca itu, dari sudut pandang itulah, supaya kita bisa jelaskan tentang konteks wahyu itu sendiri. Damai sertamu, kalau saya tanya kepada engkau yang pernah baca wahyu, atau literatur tentang wahyu, engkau bisa menjelaskan dari sudut pandangmu sedikit? Ya, sepertinya Romo ingin mengukur sebenarnya supaya Romo bisa tahu pada bagian mana mungkin dari Adrian yang kurang kan. Jadi Adrian tunjukkan dulu apa adanya gitu, bahwa memang yang ditahu tuh cuma sedikit, sila nggak apa-apa kan, di sini kan mau belajar kan. Nanti supaya Romo tuh bisa memberikan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh Bang Adrian gitu loh, Bang Adrian. Ya, Bisa dipahami kah? Ya, maksud saya minta pemahaman seperti itu. Adrian, tadi engkau bilang engkau pernah baca kitab wahyu. Apa yang kau pikirkan tentang kitab wahyu? Itu dulu yang saya butuh. Karena engkau sudah ambil wahyu 1 ayat 2. Dan engkau ambil bagian pertama dari wahyu 1, bab 1-3 ditulis dalam epoka yang sama dengan wahyu 22 ayat 5 sampai selesai. Makanya sekarang ada 3 epoka, 3 fase waktu di dalam wahyu ditulis. Makanya sekarang saya tanya engkau, ketika engkau membaca wahyu, Adrian, apa yang kau pikirkan? Aku masukkan lagi Romo sedikit, Bang Adrian, kan dalam konteks wahyu ada tuh yang namanya peristiwa yang sudah terjadi, past tense, present yang telah terjadi atau yang nanti akan terjadi gitu. Nah, kamu sendiri memahami wahyu itu apakah seperti itu atau gimana gitu, Bang Adrian? Bang Adrian? Kau sibuk typing ya? Kalau sibuk typing, dosa nanya lah. Aduh, aneh Adrian nih. Turun aja lah. Ditanya Romo loh. Orang yang tidak mau kolaborasi begini, turun aja. Mau nanya tapi nggak bisa paham maksud dari pertanyaannya kan. Turun aja, malas lah. Biar saya jelaskan tentang wahyu sedikit untuk kalian. Saya turunkan ya, saya turunkan. Beginilah teman-teman, kalau Protestan polemikus kita tanya supaya kita bisa membuka sebuah alur diskusi yang baik, nggak mau. Kalau dia ambil tadi wahyu 1 ayat 2 tidak ada hubungan. Baca kembali wahyu 1 ayat 2, tidak ada hubungan dengan Maria. Karena itu menjelaskan bagaimana wahyu ditulis. Yang ditulis oleh Yohanes adalah apa yang mereka saksikan tentang Yesus. Tadi sudah dijawab oleh 1 Yohanes 1 ayat 1. Baca kembali, please. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1, yang itulah yang mereka tuliskan.
1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah kaitannya bagaimana Yohanes menulis. Adalah apa yang dia saksikan tentang Yesus. Makanya dia ambil bab itu kaitan dengan Maria di mana? Di bawah kaki bulan. Yang bukan bab itu ada di bab 12. Di bawah kakinya dia di atas bulan. Ya benar juga sih, Frisa bilang ini polemikus yang naik. Jadi dia tidak kerepot kebenaran seperti apa. Tapi tidak apalah, sebagai pembelajaran untuk semua ya teman-teman. Wahyu harus dibaca dalam 4 kunci. Yang pertama, kunci sabda bahagia, karena di dalam Wahyu ada 7 sabda bahagia. Kunci historis, bagaimana fase waktu Wahyu itu ditulis, dalam Wahyu apa, dalam fase apa. Dalam kunci simbolik, karena di dalam Wahyu ada 24 simbol. Dan kunci keempat yaitu kunci teologis, pengalaman orang gereja, pengalaman gereja tentang Allah, atau hidup perjalanan, pengalaman hidup Allah dan gerejanya. Itu 4 kunci yang harus dipahami kalau kita mau bongkar Wahyu. Contohnya, Wahyu harus dibaca dalam konteks sabda bahagia. Sabda bahagia pertama kita lihat di Wahyu yang sama, tapi diambil ayat 2, tapi tidak mau baca sampai ayat 1, ayat 3. Karena itu Wahyu harus dibaca di dalam kebahagiaan. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan nubuat-nubuat ini. Bukan untuk sedih, bukan untuk takut. Ya sebentar Romo. Adrian, mengapa kamu diturunkan? Ketika Romo minta dialog, tanya jawab, kamu sibuk typing di bawah. Ini yang kami nggak suka. Itu loh. Tidak repotin dia, biar saya jelaskan untuk umat supaya umat tahu. Oke. Ada 7 sabda bahagia kalau kita baca Wahyu. Dimulai dari Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan Wahyu sabda kedua bahagia di Wahyu 14, di Wahyu 16, Wahyu 19, 20, 22. Kita ambil Wahyu ke sabda bahagia terakhir di dalam Wahyu itu, di dalam Wahyu 22 ayat ke-14. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Mereka ini siapa? Yang membasuh jubahnya karena firman. Tolong bantu dulu. Mereka ini adalah siapa? Di bab 6 ayat 9. Dibumbun karena Injil dan karena kesaksian tentang Kristus. Dan membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Berbahagialah mereka. Dan berbahagialah mereka ini yang diundang ke dalam perjamuan 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang masuk ke dalam perkawinan anak domba. Bahagia mengikuti Ekaristi, karena di sana lah engkau dapat hidup barang sama makan tubuhku minum darahku. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Bahagia loh. 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Oke. Kunci kedua untuk membongkar Wahyu, untuk memahami Wahyu, ada kunci historis. Wahyu ditulis dalam 3
blok waktu ya. Di bab 4 sampai dengan bab 11 itu adalah persekusi pertama tahun 64 oleh Neron. Dan bagian kedua ditulis yaitu dari bab 12 sampai dengan 22 ayat 5, yaitu pada persekusi kedua tahun 90-an oleh Domitianus. Sedangkan bab 1 sampai 3 dan bab 22 ayat 6 sampai dengan selesai itu adalah rangkuman untuk membuka wahyu dan untuk menutupi wahyu. Di dalam bab 22 ayat 6 selanjutnya itu akan ditemukan rekomendasi, nasihat-nasihat. Sedangkan bab 1 sampai 3 omong tentang 7 gereja. Surat yang ditujukan untuk kitab yang ditujukan untuk 7 gereja dan begitu banyak simbol. Oke. Dan ini penting sekali ya teman-teman. Bagaimana kita mau tahu bahwa benar-benar situasi menderita. Iya, bab 1 ayat 9 akan menggambarkan bagaimana situasi ketika wahyu ditulis. Bab 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini penting sekali. Dalam penderitaan pertama, ketika fase pertama tahun 64-68, dan ini awal dari keruntuhan Yerusalem tahun 70. Ini penting sekali. Bagian pertama, Neron melakukan persekusi. Tahun 64 sampai 68 dan keruntuhan Yerusalem tahun 70. Sedangkan tahun 90-an itu adalah persekusi kedua yang dilakukan oleh Kaisar Domitianus. Makanya bagian kedua dari wahyu itu ditulis pada saat itu. Sedangkan tahun 95 dan tahun 100 adalah beberapa tambahan yang kita temukan dalam wahyu 1 sampai 3 dan wahyu 22 ayat 6 selanjutnya. Yaitu rekomendasi, nasihat dan lain sebagainya. Dan kunci ketiga untuk memahami wahyu itu penting sekali ya teman-teman. Tidak asal suka-suka dalam pengertian itu. Oke. Ditulis dalam 24 kacamata simbol. Bagaimana engkau harus memahami dan memecahkan. Memahami 24 simbol itu tidak mudah. Wahyu dalam kunci simbolik. Bagaimana memecahkan 24 simbol yang ada dalam wahyu itu tidak mudah. Ya memang jangan suka-suka wahyu akhir zaman apa. Tidak ada wahyu akhir zaman. Dalam pengertian itu omong tentang situasi historis mereka punya. Yang sudah berlalu, yang sementara berlangsung, dan yang akan datang. Ini penting dalam konteks wahyu dalam pengertian itu. Karena untuk yang akan datang, maka kita harus memaknainya dalam kunci teologis. Bagaimana pengalaman gereja dengan Allah. Atau bagaimana perjalanan pengalaman hidup gereja bersama dengan Allah. Yang mendampingi, yang menemani, yang ada bersama mereka di dalam segala perjalanan gereja. Jadi sangat kasihan sekali kalau wahyu yang dia datang tadi, wahyu dalam konteks yang terlalu sempit dalam pengertian itu. Semoga tentang wahyu sampai di sini dulu ya. Karena itu panjang. Teman-teman bisa lihat di Epifani di tentang kitab wahyu. Lihat di YouTube Epifani tentang kitab wahyu sampai 2 sampai 3 jam kalau kalian mau bertahan. Bongkar semua tentang 4 kunci memahami wahyu. Seperti itu. Adrian, kalau engkau masih di bawah, kau dengar itu baik-baik. Ya baik Romo, ini ada Kak Asis Egor, tadi dia minta naik Romo. Iya, Sampai silakan. malam Kak Asis. Halo, selamat malam Romo dan teman-teman semuanya. Ya Asis, dari mana? Ini saya dari Flores, Romo, Manggarai. Lebih besar suaranya, kecil sekali. Sekarang gimana, Dok? Halo? Masih kecil? Oh ya, lumayan. Biar saya berjuang untuk dengar. Saya mau nanya ke ini Romo, ke KGK, Katekismus Gereja. No, silakan. Yuk. Nomor 841. Silakan dibaca dulu. Saya bacakan Romo. 841 atau 8 berapa? 841 Romo. Oh ya, dalam hubungan dengan orang Islam. Oke, santai. Baca. Ya, dengan dalam hubungan dengan orang Islam. Oke, engkau baca per step dan saya akan jelaskan. Oke. Oke, Romo.
hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Tahan dulu di situ. Setiap pernyataan berhenti. Di situ omong tentang rencana atau sudah terrealisasi? Rencana, Romo, rencana. Apa itu rencana? Masih dalam bayangan atau sudah? Masih dalam bayangan. Oke. Ya. Masih oke, masih dalam bayangan. Lanjut. Yang mengakui Sang Pencipta. Tahan dulu di situ. Muslimin, muslimat mengakui atau kita mengakui mereka bahwa mereka mengakui, atau di situ dikatakan mereka mengakui. Mereka yang mengakui Sang Pencipta. Artinya siapa yang mengakui? Mereka atau kita? Mereka Muslim. Oke. Jadi mereka yang mengaku, bukan kita yang mengatakan itu. Oke? Oke, ya. Oke. Bisa mengerti? Oke, lanjut. Mereka mengakui Sang Pencipta. Sang Pencipta. Garis bawahi, mereka mengakui Sang Pencipta. Sekarang bantu dulu. Mereka mengakui Sang Pencipta. Kita ambil langsung pendasaran penting sekali. Bantu dulu. Kisah 17 ayat 28. Di situ Paulus mengakui bahwa Allah ini Allah untuk orang Yunani juga atau tidak? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya orang Yunani dari keturunan dari Allah juga atau tidak di situ, Asis? Keturunan dari Allah. Ya. Orang Yunani waktu itu politeisme atau tidak? Kalau kita baca dari ayat ke-18. Di situ Paulus mengakui bahwa orang Yunani punya Allah yang sama atau tidak? Dari keturunan dari Allah yang sama atau tidak? Ayat baru baca. Baca selanjutnya supaya menjelaskan itu. Ayat 29 ya, Romo. Ya, lanjut ayat Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sampai di situ. sama seperti Cukup. Paulus bilang kita berasal dari Allah yang kita juga berasal dari Allah. Artinya di situ orang Yunani diciptakan oleh Allah atau tidak? Berasal dari Allah yang Allah juga atau tidak? Kalau Paulus sudah jelaskan seperti itu, engkau memahami KGK di situ. Apakah orang Islam tidak berasal dari Allah? Kalau Paulus saja mengakui orang Yunani yang politeisme pada saat itu, bahwa berasal dari Allah juga. Baca Asis, baca lanjut. Oke, lanjut ke KGK, Romo ya. Iya KGK yang ayat suaranya yang mengecil, Kak. mengecil. Maaf, mohon maaf. Engkau Kak. cabut headset Suaranya Moja. mengecil, Kak. Engkau pakai headset itu. Gimana? Engkau Oke. cabut headset itu. Sudah, Romo, sudah. Oh, sekarang baru jelas sekali. Tadi headset makanya terendam. Oh iya ya. Oke, sorry. Lanjut di KGK, Romo ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Tahan dulu. Di antara mereka termasuk kaum muslimin. Artinya di situ gereja mengakui agama-agama lain. Karena Allah yang sama ini menciptakan mereka juga atau tidak? Mereka menciptakan juga, Romo. Kaum Ya Allah bukan mereka menciptakan. Allah menciptakan Allah mereka juga. menciptakan. Oke, lanjut. Ya. Yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Tahan dulu di situ. Di situ gereja hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh orang Islam. bahwa mereka berpegang teguh pada iman Abraham. Di situ dikatakan kita Katolik mengatakan mereka berpegang pada iman Abraham, atau KGK mengatakan mereka kaum muslimin ini
berpegang teguh pada iman Abraham. Siapa yang ngomong? Mereka atau kita? Mereka. Ya selesai, perkara selesai. Mereka yang ngomong bahwa mereka berpegang teguh pada iman Abraham. Lanjut. Allah. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Mereka berpegang teguh pada iman Abraham dan mereka juga mengatakan mereka sama dengan kita dalam bersujud kepada Allah. Bukan kita yang ngomong tentang mereka. Lanjut. Yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Di situ dikatakan akan menghakimi atau tidak. Menghakimi. Kata akan atau tidak di situ. Akan. Oh, sekarang kita harus bongkar kitab suci. Mereka yang tidak punya Injil. Orang Islam mengenal Injil? Mereka tidak mengenal Injil. Mereka mengenal hukum Taurat? Mengenal hukum Taurat. Kau baca dulu bagian tadi. Mereka akan baca kembali. Mereka yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Lanjut. Nah itu terakhirnya. Oke. Sekarang kau harus bongkar. Menurut kitab suci, mereka yang tidak kenal kitab suci Injil, mereka yang tidak kenal hukum Taurat atau perjanjian lama, mereka akan dihakimi menurut apa? Kau mau tahu di mana Paulus menulisnya? Belum tahu, Romo. Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak mengenal Injil, mereka akan dihakimi menurut apa? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, garis bawah di situ, Priska, tunggu dulu. Sekarang Paulus bilang orang yang tidak kenal hukum Taurat. Asis. Islam kenal hukum Taurat, Buddha kenal hukum Taurat, Konghucu kenal hukum Taurat, Hindu kenal hukum Taurat? Tidak, Romo. Akhirnya perjanjian lama. Katolik kenal hukum Taurat? Perjanjian lama. Protestan yang bilang Kristen kenal hukum Taurat atau tidak? Kenal hukum Taurat. Ya, perjanjian lama. Semua ada perjanjian lama. Yahudi kenal hukum Taurat? Barunya sudah tidak mengakui hukum, bukan tidak mengakui. Jadi sudah tidak mengikuti hukum engkau jangan Taurat. jelaskan. Saya tidak butuh engkau jelaskan. Kau jelaskan nanti orang merusak nanti. Hanya mau katakan Yahudi, Katolik kenal hukum Taurat atau tidak? Ya kenal hukum Taurat, punya perjanjian lama, saudaraku. Sedangkan Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, yang lain tidak kenal hukum Taurat. Baca kembali ayat itu. apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjut, ini ayat penting yang akan datang. Ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Sekarang konsentrasi, engkau tadi tahan di ayat 16. Asis, engkau baca kalimat terakhir dari KGK tadi. Kalimat terakhirnya, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Sekarang kita harus bongkar penghakiman pada hari kiamat, tetapi kepada mereka yang tidak kenal Injil dan tidak kenal hukum
hukum Taurat. Taurat. Bagaimanakah mereka akan dihakimi? Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah akan menghakimi. Tetapi untuk mereka yang tidak kenal hukum Taurat, karena ada di Injil juga di situ, dan tidak mengenal Injil, akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati mereka. hati nurani mereka. Karena 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bab 2 ya. 1 Timotius bab 2 ayat 3 dan 4. Allah itu penyelamat siapa saja. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Tahan dulu. dan Yang menghendaki semua orang selamat. Asis. Allah Selamat. juru selamat kita yang menghendaki semua orang Selamat. dan Selamat. untuk orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat dan Injil, mereka akan dihakimi menurut Hati nurani mereka. apa yang ada di dalam hati nurani mereka. Kenapa? 1 Timotius 4 ayat 10. Yesus itu juru selamat semua manusia ataukah tidak? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya di situ ada skala prioritas. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Percaya. Untuk mereka yang tidak percaya ini, yang tidak memiliki hukum Taurat dan tidak memiliki Injil, mereka akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani. Tetapi untuk yang percaya kepada Dia, harus berusaha dan berjuang lebih. Karena itu ayat itu dimulai dengan, karena itu kita harus berusaha dan berjuang. Yang percaya harus berjuang lebih. Yesus bilang masuk melalui pintu yang sempit. Engkau berusaha double predestinasi, tidak ada pintu sempit, semua pintu terbuka lebar. Lawan Yesus punya pernyataan, masuk melalui pintu yang sempit. Maka sekarang Protestan tidak gonggong lagi Katolik, karena sudah dijelaskan KGK 841 itu secara begini. Sudah bisa mengerti atau tidak? Sudah Romo, sudah paham. Oke, terima kasih. Sudah datang tanya daripada kopi tanya di Protestan, mereka punya KGK, kau tanya di mereka rusak. Jadi bagi mereka Allah itu tidak adil. Di situ Paulus sangat jelaskan untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum Taurat dan Injil. Sekarang siapa yang lebih biblis? Yang sola skritura Protestantisme atau yang pemilih kitab suci? Karena itu kau jangan terlalu pergi ke rum-rum di sana Protestan yang tidak tahu bagaimana menjelaskan KGK. Ini jadi persoalan besar. Ya Romo. Engkau suka ini panjat tembok ke mereka kah? Tadi kan kebetulan lewat, jadi diskusi tentang KGK gitu. Jadi saya melakukan pembelaan, cuman saya agak bingung menjelaskannya ke mereka. Sekarang kau harus tunjukkan ayat-ayatnya, oke? Iya. Terima kasih Romo. Sama, mereka punya hanya urusan itu saja. Patung, Paus, Bunda Maria, KGK. Kan mereka tidak ada doktrin, tidak ada pengajaran, toh? Nah, iya. Betul Romo. Kenapa mereka tidak ambil kitab suci dan ajarkan orang? Selesai. Oke. Soalnya ada juga orang Katolik yang kesana juga, terus saya rasa kalau ada yang kesana tersesat Romo. Iya, tersesat. Karena mereka yang namanya jadi turis doktrinal. Turis kan pesiar semua tuh. Kecuali dia kunjung. Turis kan tidak suka kunjung dia punya tanah kelahiran. Dia pergi kunjung ke orang lain, dia kenal tempat-tempat lain kecuali dia tanya ke tanah kelahiran. Itu kan turis kan begitu. Sama yang Katolik seperti itu. Pergi kenal semua orang lain kecuali dia punya tanah kelahiran sendiri, dia tidak mau kenal, tidak mau belajar. Nanti orang mau tahu tentang, kau bagaimana?
Seperti banyak orang Indonesia kenal semua negara lain yang pergi ke sana ke sini tetapi tidak mau kenal dia punya negara sendiri. Itu repot yang penyembah berhala tuh. Mereka penyembah uang. Tema yang sudah bosan. Oke, bisa kau ganti dengan yang lain di bawah ya, Asis. Di sini ada Oke, terima Mitchell. kasih, Romo. Siapa lagi? Yuk. Saya izin turun, Romo. Oh ya, Asis. Oke. Berarti kau siapa Mitchell ini siapa ya? Aduh, siapa teman kelas di sini? Tunggu, saya naik teman kelas dulu. Halo Romo, malam. Ya, malam. Ya Romo minta pembelajarannya terkait ini Romo, Ibrani 1:8. Dibaca dulu Ibrani 1:8. Engkau harus melihat Kak, Ibrani itu kitab imamatnya perjanjian baru, oke? Itu harus dimengerti dalam konteks itu dulu, oke? Bantu dulu. Oke. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Silakan. Ada Ya. gimana? Yo. Maksudnya lebih kayak pertanyaannya, minta tolong pencerahannya yang berkata-kata di sini itu apakah Bapa berkata kepada anak terkait Tidak. bahwa berkata Di situ penulis Ibrani mengambil dari Mazmur 45 ayat 7. Mazmur 45 ayat 7. Untuk menegakkan bahwa Yesus punya takhta, oke? Dan karena Mazmur 45 itu Mazmur Mesianik. Mazmur Mesianik, Mazmur 45 ayat 1 sampai dengan 9 dia omong tentang taktanya Yesus, tentang Yesus, Raja. Ayat 10 sampai dengan selanjutnya, sekitar ayat 17 atau 18 tergantung versi mana, dia omong tentang posisi seorang ibu dari Raja itu. Oke, sekarang kita lihat Ibrani 1 ayat 8 yang kau ambil itu diambil adalah kutipan penulis Ibrani dari menggenapi prefigurasinya, tipologinya ada di Mazmur 45 ayat 7. Mazmur 45 ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Michael, engkau baca Wahyu Ibrani 1 ayat 8 sama persis atau tidak? iya sama Romo, ada tongkatnya. Oke, bisa mengerti. Hanya untuk mengatakan bahwa ini raja, ini dia punya takhta. Makanya itu engkau baca semua Ibrani 1 supaya memahami bahwa pewahyuan perjanjian lama Allah berbicara kepada nenek moyang kita orang Israel melalui para nabi. Kita baca dulu ayat 1. Bab 1 ayat 1, nanti konsentrasi bab ayat 2 kepada Yesus. Penjelasan dari 2 sampai yang 8 yang kau minta adalah omong tentang Yesus. Oke. Ya, Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lanjut ayat 2-nya. Dan sekarang Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Fris kata oleh dia dijadikan. Oleh dia, Allah Pio, telah menjadikan oleh Pio, bantu Yohanes 1 ayat ke-3. 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya melalui dia diciptakan semua. Friska, engkau bantu ayat yang kau barusan baca.
Tidak bertentangan. Tidak ada prinsip pertentangan di dalam surat-surat para rasul. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita. Friska, kalau bilang tentang penciptaan hanya konsentrasi di penciptaan tadi oleh dia, itu saja yang butuh supaya sandingnya kemana, jangan ulang kembali, begitu maksud saya. Oke, baik Romo. Friska kira satu ayat penuh. Oke. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, tahan di situ. Pembuktian di Yohanes omong tentang apa? Kembali lagi ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, karena itu engkau lari ke Yesaya. Yesaya berapa, Romo? 48 ayat 12. Yang sama, Alfa dan Omega atau tidak? Tanganku yang membentangkan langit atau tidak? 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau, Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu. Oke, tahan di situ. Juga yang terkemudian. Tahan di situ. Friska, Wahyu 1 ayat 8. Yesus Alfa dan Omega tidak. Engkau tahan dulu situ, Pio. Akulah Alfa dan Omega. Sekarang pembuktian bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya Yesus maha kuasa atau tidak? Alfa dan Omega atau tidak? Kita kembali ke Pio. Pio bantu dulu di situ. Nanti di situ akan dikatakan pencipta atau tidak. Lanjut. Tangankulah yang meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku memanggil mereka, semuanya bermunculan. Artinya dia menciptakan atau tidak? Menciptakan. Tanganku yang membentangkan langit. Dan tangan kananku juga. Artinya dia di situ. Dia ada di dalam penciptaan. Oke, sekarang ayat untuk yang lebih percaya Edis tadi ada yang type Agustus tuh. Karena itu kita tipu. Dia tidak tahu alasan kita tipu seperti apa. Belajarlah dengan hati. Mau di bab yang sama, ayat ke-16 pembuktian Tritunggal Maha Kudus. Yesaya yang sama ya, Romo ya? Iya. Ya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dengarlah Edis TV dan pengikut-pengikut dan herder-herdernya. Dengar ayat 16 ini. Baca ulang. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berbicara dengan rahasia. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Selesai. Tritunggal Maha Kudus. Sekarang Tuhan Allah, Theos, mengutus aku yang adalah Alfa dan Omega dengan pneumanya. Rohnya. Perkara selesai. Oke, kita kembali ke Friska. Bantu, lanjut. Takta nanti sampai di takta Yesus. Ya. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Lanjut. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau
engkau telah kuperanakan pada hari ini, Tahan dulu. dan Ini saksi Yehova yang katakan Yesus adalah malaikat Mikael. Di situ bertanya, penulis Ibrani mengatakan, pernahkah Allah mengatakan kepada salah seorang malaikat bahwa engkau adalah anakku, kepadamu aku berkenan? Baca kembali ayat itu. Ini pukulan terberat untuk saksi, para pengikut saksi Yehova. Seperti di TV tidak tahu antara infusi antara saksi Yehova atau unisitarian. Tidak jelas dia. karena pada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tahan. Kapan itu ambil dari Mazmur, tapi engkau adalah anakku. Bantu Pio. Lukas 3 ayat 22. Allah bilang apa di situ? Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih. Kepadamulah aku berkenan. Tidak ada satupun malaikat yang menerima itu. Karena ini pukulan terberat untuk saksi Yehova dengan satu ayat ini. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus adalah malaikat Mikael. Baca kembali interogatif di situ. Pernahkah Allah mengatakan kepada malaikat bahwa engkaulah anakku, kepadamu aku berkenan? Baca kembali. Tidak pernah. Dan turunlah Roh Kudus. Philip, tidak. Kita sudah kembali ke Ibrani. Engkau lari kemana? Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Belajar kitab suci itu ada yang bilang bosan ini. Kau keluar dari sini karena belajar kitab suci itu bosan. Tidak mudah, makanya Steve tidak mau sentuh kitab suci karena dia anggap bosan. Tidak mudah baca kitab suci. Pantas DO di sana, DO di sini karena itu. Kalau kamu sudah bosan di sini, kamu pergi dari sini. Karena baca kitab suci tidak sesuai dengan kamu punya keinginan daging. Kalau kamu dengar sana guru-guru palsu, ya sudah, yang untuk senangkan kamu telinga, kamu pergi ke sana. Artinya di situ kepada satupun malaikat Allah tidak pernah mengatakan engkaulah anakku. Lanjut. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah. Sekarang kita bandingkan ke Wahyu 7 ayat 9. Yang ada di surga itu siapa saja? Dan mereka di hadapan taktanya siapa? Dan siapa yang ada di samping? Tadi yang tanya, kalau itu Tritunggal Maha Kudus ada di mana? Nah, kita lihat di sini. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri. Johnny, ini pertanyaan yang saya mau jawab. Ini pertanyaan. Kau tanya kalau begitu Tritunggal Maha Kudus ada di surga atau tidak? Oke, saya mau tanya, saya mau jawab ini. Oke, baca dulu. Baca kembali. Baik, Romo. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya
dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Jangan dulu situ. berdiri di hadapan Berdiri jangan dulu. Berarti di surga, lautan, ribuan, angka, nomor yang tidak terhitungkan dari segala suku, bangsa, bahasa, ras, dan semuanya di hadapan siapa? Oke, sekarang di hadapan siapa? Lanjut. berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ada berapa? Memakai- Miguel, sekarang kau siapa bisa mengerti? Berdiri di hadapan takhta Allah dan di hadapan, bukan atau di hadapan. Dan di hadapan takhta Allah dan di hadapan anak Domba. domba. Anak domba itu siapa dalam perjanjian baru? Yesus Kristus. Firman. Dalam kita bantu dulu Pio, Yohanes 1 ayat 29. Siapa itu anak domba? Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, kalau begitu, semua kumpulan yang tak terhinggakan ini di hadapan takhta Allah dan di hadapan anak domba, Michael, di situ ada berapa pribadi? Jawaban untuk Johnny yang tanya di bawah. Michael, di situ Satu pribadi. di hadapan takhta Allah. Tadi kan Yesus di Ibrani bilang dia setelah pembersihan semua dia pergilah, dia kembali ke surga dan berada di samping kanan Allah. Berarti di situ berapa pribadi, saudara? Ada dua, Bapa dan anak domba. Anak domba. Dan ketika mereka bersujud di hadapan takhta Allah dan di hadapan anak domba, ginting lanjut, kumpulan besar orang ini buat apa? Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Haleluya! Disapa dua orang atau tidak di situ, Michael? Betul, betul. Kepada Allah yang duduk di tahtanya dan kepada anak domba. Bapa dan anak domba. Makanya kita kalau begitu bongkar siapa yang ada di surga. Ibrani 12 ayat 22. Ya, bukan hanya Bapa dengan Yesus, tetapi kumpulan tadi banyak atau tidak? Oh, betul. Oke, Kumpulan kita segala bangsa. ya. Peneguhan ada di Ibrani yang sama 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani 12, 22, 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, Siapa dan lagi yang ada kepada di sana? Allah yang menghakimi semua orang. Oke, Dan pribadi kepada- pertama Michael kepada Allah yang menghakimi semua orang. Lanjut. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Michael sudah bisa mengerti pertanyaan tentang takhta tadi. Paham. Mana Bapa dan ini ya, Yesus anak domba. Ya di sini dia untuk menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah Orang menjadi kudus. sempurna. Orang-orang benar. Karena Orang tidak kudus. bisa masuk surga orang kudus. Karena tidak bisa masuk surga masih bernoda. Dan betapa pentingnya orang kudus ya Michael. Roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan ini penting sekali. Karena mereka juga bertugas menghakimi. Engkau tahu itu atau tidak? Nah, orang-orang kudus ini Tugasnya untuk spesifiknya lah. Iya, Romo, kayak
Kalau setahu saya sih ketika Tuhan Yesus datang bersama dengan orang-orang kudus ya untuk penghakiman kedua. Sebatas itu sih Romo. Oke, yang tugasnya itu pertama, mereka datang bersama dengan Yesus. Dengan Yesus. Yesus datang untuk mengadili atau tidak? Betul, mengadili. Kalau dia datang Mengadili. bersama dengan orang kudus, tugas orang kudus itu apa? Bersama dengan Yesus menghakimi atau tidak? Oh iya, menghakimi ya. Oke, ayatnya di Iya, mana? 1 Korintus 6 ayat 2. 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Wih. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Michael, bukan hanya menghakimi dunia, menghakimi para malaikat. Ayat selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun datang bersama dengan Yesus, tugas menghakimi. Sekarang tugas bahwa kita punya doa-doa kehadapan Allah. Wahyu 8 ayat 3. Protestan tidak ada orang kudus, tidak ada yang membawakan doa kehadapan Allah. Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberi